Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Fikri Maulana dari Universitas Nusa Putra, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan arti demokrasi, teori, dan pelaksanaannya. Lebih intinya. Latar belakangnya, demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, pelaksanaan demokrasi tidak selalu berjalan sesuai teori yang ideal. Dalam praktiknya, demokrasi menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, hingga dominasi elit politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami demokrasi tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga dalam penerapan nyatanya di kehidupan bernegara. Dengan mempelajari teori dan pelaksanaan demokrasi, kita dapat mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi benar-benar dijalankan, serta mencari solusi atas berbagai hambatan yang ada. Kajian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran kritis masyarakat dan memperkuat peran rakyat dalam menjaga kualitas demokrasi. Slide selanjutnya, ya, pengertian dari demokrasi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih pengertian demokrasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos. Eh, rak- Demos itu rakyat ya. Demos kratos. Nah, itu ada dua kalimat demos sama kratos. Demos yang artinya rakyat, kratos yang artinya kekuasaan. Jadi demos kratos yaitu rakyat dan kekuasaan. Makna umum. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang ketiga, rakyat memiliki hak memilih dan dipilih. Yang keempat, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui musyawarah atau voting. Yang kelima, menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang keenam, menegakkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh. Nah, yang ketujuh, mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdemokratis dan damai. Eh, Kesimpulannya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Secara teori, demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan oh, maaf, maaf. Ini kelewat. Untuk prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar atau UUD, yang ketiga pemilu yang bebas, jujur, dan adil, yang keempat pelindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, yang kelima persamaan hak bagi seluruh warga negara, yang keenam kebebasan berpendapat dan berserikat, yang ketujuh, supremen hukum atau rule of law. Yang ke-8, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ke-9, adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Yang ke-9, yang ke-10, adanya sistem perwakilan rakyat yang efektif. Untuk tujuan demokrasi tersendiri yaitu yang pertama memberikan kekuasaan kepada rakyat secara adil dan merata, terus yang kedua menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Yang ketiga, menegakkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Yang keenam, menumbuhkan budaya politik yang sehat dan dewasa. Yang ketujuh, mendorong terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Yang kedelapan, menghindari kekuasaan yang bersifat otoriter dan absolut. Yang kesembilan, meningkatkan kesadaran hukum dan toleransi dalam masyarakat. Yang kesepuluh, mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan damai. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Secara teori, demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam pelaksanaannya, demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, menyelenggarakan pemilu yang adil, serta lembaga-lembaga negara yang independen dan akuntabel. Meskipun tidak sempurna, demokrasi adalah sarana terbaik untuk menciptakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan membangun yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen masyarakat untuk terus menjaga, mengawal, dan menyempurnakan pelaksanaan demokrasi tetap sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Nah, selanjutnya, slide akhir yaitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.